Seorang perempuan tega membuang bayinya yang baru dilahirkan di tempat sampah di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku. Seorang ibu berjaket merah ini terekam CCTV di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Ia bolak-balik di beberapa area terminal, khususnya toilet. Belakangan diketahui, aksi mencurigakan ini ternyata dilakukan untuk melahirkan bayinya sendiri. Setelah melahirkan bayi di toilet, ia kemudian sempat pergi. Namun kemudian kembali lagi untuk mengambil bayi laki-laki yang ia lahirkan dan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah yang berada di area pemberangkatan bus. Bayi ditemukan pengemudi bus yang sedang beristirahat. Awak bus mendengarkan suara tangisan. Saat dicari, bayi sedang menangis di dalam tempat sampah. Dari penyelidikan, pelaku berinisial DL berusia 18 tahun. Ia berhasil ditangkap di area terminal. Pelaku pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Intinya saat ini sedang kita amankan ya pelakunya, usia 17 tahun dan sudah diamankan di dinas sosial. Ini terkait dengan modusnya yang saat ini masih kita dalami. Kenapa? Karena tersangka masih trauma. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Tersangka diamankan di Dinas sosial. Oh, di dinas sosial. Dinas sosial dilakukan perawatan. Oke. Untuk bayinya, Pak? Untuk bayinya masih di rumah sakit. Sementara bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan. Kini kasusnya ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Warga di kawasan Pelabuhan Simboro Mamuju dihebohkan dengan penemuan bayi. Bayi ditemukan dalam kondisi hidup dan masih memiliki ari-ari. Masih hidup kakak. Sungguh malang nasib bayi tak berdosa ini. Ia ditemukan warga terbuang di tempat sampah di kawasan Pelabuhan Feri Simboro, Jalan Martarinata, Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Saat ditemukan, bayi malang ini masih hidup dengan ari-ari yang masih menempel. Diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang dibungkus plastik hitam ini pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Mamuju untuk dirawat. Dibuang dan satu kesyukuran karena bayi tersebut masih hidup. Iya. Kemudian yang kedua, kita berharap aparat kepolisian ini bisa mengungkap Pelaku. supaya ini bisa menjadi, kalau ini terungkap ini kan bisa menjadi jelas sebetulnya untuk tidak dilakukan lagi oleh orang-orang yang. Anggota kepolisian dari Reskrim Polresta Mamuju langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua dari bayi malang ini. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, sesosok mayat bayi ditemukan di saluran irigasi pinggir Jalan Raya Solo Semarang. Penemuan bayi terjadi saat seorang pekerja sedang memasang tiang jaringan internet. Petugas kepolisian bersama Dinas Kesehatan Boyolali, Jawa Tengah mengevakuasi mayat bayi dari saluran irigasi di Jalan Solo Semarang, wilayah Banyudono. Penemuan bayi ini sontak mengejutkan warga sekitar. Mayat bayi perempuan itu pertama kali dilihat Satria, seorang pekerja yang sedang memasang tiang jaringan internet. Saat ditemukan, kondisi jasad dikerumuni lalat. Tadi ya pas tanam tiang, jalan dari timur ke arah sini terus lihat kayak boneka. Saya kira boneka tapi kerumunin lalat. Saya pastiin jasad terus saya lari ke polda melaksanakan olah TKP penemuan jenazah bayi yang diperkirakan baru lahir, kemudian dibuang di selokan untuk TKP di wilayah Medono, tepatnya di sebelah timur pabrik Delta Merlin. Jasad bayi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara polisi melanjutkan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuangan bayi. Di Bekasi, Jawa Barat, bayi perempuan ditemukan di belakang gedung SMK dengan plasenta masih menempel. Bayi ditinggalkan dalam kondisi terbungkus kain dan alma mater sekolah menengah kejuruan. Warga perumahan Kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
dikejutkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan. Tali pusar bayi masih terhubung dengan plasenta. Bayi ditemukan dalam kondisi hidup saat seorang warga melintas di belakang gedung SMK. Bayi yang awalnya dikira boneka itu ditinggalkan dengan berbalut kain dan alma mater sekolah menengah kejuruan. Diduga bayi dilahirkan di luar pernikahan. Warga kemudian melaporkan ke polisi dan bayi dibawa ke klinik terdekat. Namun dalam perjalanan ke klinik, bayi malang ini meninggal dunia. Kan mau lewat jembatan itu ya. Lewat jembatan itu posisi jalanan licin. Saya minta tolong sama anak SMA, tolongin dong bawain motornya gitu, bawain motornya. Setelah itu ditolongin lah sama anak SMA itu. Dan saya posisi nengok kanan kiri ya, kanan kiri kok jembatan miring ya. Saya nengok ke kiri, loh itu apa ya warna biru-biru kok kayak boneka atau bayi, kata saya gitu. Nah saya bilang, iya, saya langsung jalan. Anak SMA, iya gitu kan, kata anak SMA itu. Saya langsung manggil bapak yang ada di sebelah. Itu bapak dokter ada di sini untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi. Memang dari perkiraan tadi di bawah ini masih bernyawa, sehingga oleh keluarga segera dibawa ke klinik bidang Atika ini, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi sudah mengetahui identitas pelaku pembuangan bayi dan melakukan pengejaran. Sementara jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung untuk divisum. Sesosok bayi laki-laki yang baru dilahirkan juga dibuang orang tuanya di warung warga di kawasan wisata Pantai Anyer, Cinangka, Serang, Banten. Saat ditemukan, tali pusar bayi belum lepas. Warga Kampung Tancang, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten digegerkan dengan sesosok bayi laki-laki dalam tas merah yang ditinggalkan di sebuah warung. Bayi yang baru dilahirkan ini hanya diselimuti sehelai kain hitam dengan tali pusar masih menempel. Menurut keterangan warga, saat dini hari ada orang tak dikenal membawa sepeda motor bolak-balik di sekitar kawasan wisata Pantai Anyer, Cinangka. Orang tersebut kemudian berhenti di salah satu warung dan meletakkan tas lalu pergi. Diduga bayi malang ini menjadi korban hubungan di luar nikah orang tuanya. Tadinya suami saya datang, pas datang dia ngebuka itu kaget ada suara kayak bayi. Nggak lama dia tutup lagi si tasnya, manggil saya ke dalam, manggil neng, katanya itu yang nyimpen tas siapa? Nggak tahu, kata saya. Tasnya ada bayinya, baru kayaknya baru ngelahirin. Udah masih ada darahnya, ari-arinya di situ masih nempel ke pusarnya. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemotongan tali pusar. Bayi sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat, berat badan 2,7 dan sekarang dia udah dimandikan, udah pakai baju penghangat sesuai dengan SOP yang harus untuk bayi dan alhamdulillah dalam posisi sehat walafiat. Penemuan bayi juga dilaporkan ke polisi dan orang tua dalam pengejaran. Anak merupakan buah hati titipan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan juga dirawat agar masa depan anak bisa dipersiapkan hingga bisa hidup dengan aman dan juga nyaman. Pemirsa, seorang santri kabur dari pesantren setelah 2 kali mendapat pelecehan seksual dari pimpinan pondok pesantren. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.